Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi kami yang berjudul Alat Proteksi dan Grounding. Kami terdiri dari Ali Syaputra, Rahwal Dandi, dan Jeremia Marvel Purba. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah sistem proteksi atau pengaman di instalasi rumah tinggal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipasang. Dengan adanya pengaman pada peralatan instalasi, tentu akan dapat meminimalisir bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh kerusakan ataupun konsleting pada instalasi rumah tinggal. Sebagian besar dari kita tentu sudah sangat mengenal peralatan listrik yang terpasang di rumah kita, seperti saklar, stop kontak, steker, sekring, dan lain sebagainya. Namun begitu, untuk lebih membantu memahami sistem proteksi dan cara mengatasi bahayanya, perlu dipahami terkait cara merawat dan mencegah bahaya yang ditimbulkan dari kerusakan instalasi rumah tinggal kita. Pembahasannya yang pertama yaitu proteksi. Listrik merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia setiap harinya, baik di sekolah, pabrik, industri, kantor, maupun di rumah tinggal yang mempergunakan peralatan listrik. Instalasi listrik merupakan susunan perlengkapan listrik yang saling berhubungan serta memiliki ciri yang terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Dalam instalasi listrik rumah tinggal tentu memiliki beberapa peraturan dalam pemasangannya. Selain itu juga harus memperhatikan syarat-syarat instalasinya. Di dalam PUL tahun 2000 disebutkan bahwa pada instalasi listrik terdapat dua jenis bahaya listrik, yaitu sentuhan langsung, merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Contohnya adalah ketika tangan atau bagian tubuh kita menyentuh penghantar yang langsung dialiri arus listrik. Yang kedua, sentuhan tidak langsung adalah bahaya yang disebabkan oleh sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan karena diakibatkan oleh kegagalan isolasi. Contohnya adalah apabila terdapat kabel yang mengelupas dan bersinggungan dengan bodi peralatan listrik. Apabila tersentuh tangan, maka akan terjadi kejut listrik. Untuk mengetahui sejauh mana tubuh manusia sanggup menahan aliran listrik dan akibat-akibat yang ditimbulkan, maka terdapat batasan-batasan yang diperhatikan pada tabel di bawah ini. 2. Syarat-syarat instalasi listrik. Di samping persyaratan umum instalasi listrik tahun 2000 dan peraturan mengenai listrik yang berlaku, harus diperhatikan pula syarat-syarat dalam pemasangan instalasi listrik antara lain syarat ekonomis, syarat keamanan, syarat keandalan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi tersebut mulai dari perancangan, pemasangan, dan pemeliharaannya dapat seekonomis mungkin. Kerugian akibat daya listrik juga harus sekecil mungkin. Syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjamin peralatan serta benda-benda di sekitarnya. Syarat keandalan. Kelangsungan aliran listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Jadi, instalasi listrik harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya aliran listrik akan sangat kecil. 3. Pengaman instalasi rumah tinggal. 1. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas listrik. 3. Pengamanan instalasi rumah tinggal. Yang pertama yaitu bergenser, merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke dalam rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan pada rumah tinggal tersebut. Dalam satuan kWh, ada berbagai batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi rumah tinggal, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Pada bergenser terdapat 3 bagian utama, yaitu MCB,
yang berfungsi untuk memutus aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. MCB ini bersifat on-off dan dapat juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah pun terputus. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik rumah tinggal. Yang kedua yaitu meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. Pada bergenser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog maupun digital yang akan dirubah sesuai penggunaan daya listrik. Yang ketiga, spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya listrik dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control ini akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar pula, dan akan melambat jika daya listrik yang digunakan semakin berkurang. Yang kedua, pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tinggal pun membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan yang pada instalasi listrik rumah tinggal tersebut, seperti gangguan hubung singkat atau short circuit. Terdapat dua jenis pengaman listrik yang pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu pengaman lebur biasa atau screen. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara memutuskan kawat yang ada di dalam patron lebur apabila arus yang mengalir pada rangkaian melebihi batas arus normal listrik tersebut yang sudah ditetapkan oleh screen. Berikutnya yaitu pengaman listrik termis atau MCB, suatu alat yang berfungsi sebagai pemutus hubungan yang disebabkan oleh beban dengan relay arus lebih seketika yang bersifat elektromagnetis. Bila bimetal ataupun elektromagnet bekerja, maka akan memutus hubungan kontak yang terletak pada pemadam busur sehingga saklar akan membuka. MCB untuk rumah seperti pada pengaman lebur diutamakan untuk proteksi hubungan pendek, sehingga pemakaiannya lebih diutamakan untuk mengamankan instalasi. Yang keempat adalah sistem pentanahan atau grounding. Sistem pentanahan biasa disebut sebagai grounding atau instalasi grounding. Sistem grounding banyak digunakan di setiap bangunan gedung bertingkat, kantor, maupun rumah tinggal. Sistem grounding juga sudah terpasang di daerah pedalaman karena di daratan yang luas dapat terkena sambaran petir. Sistem grounding cukup besar manfaatnya untuk bangunan atau peralatan yang ingin dilindungi maupun nyawa manusia. Grounding merupakan sistem pengaman terhadap perangkat-perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, petir, dan lain-lain. Tujuan utama adanya grounding adalah untuk menciptakan jalur dari low impedance atau tahanan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage. Beberapa alasan mengapa grounding diperlukan antara lain, grounding mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat sambaran petir. Yang kedua, grounding mencegah terjadinya lonjakan listrik atau spek. Yang ketiga, grounding mencegah terjadinya loncatan yang ditimbulkan adanya perbedaan potensial tegangan antara satu sistem pertanahan dengan yang lainnya. Standar nilai grounding yang disyaratkan untuk kelistrikan. Yang pertama, grounding tegangan phase to neutral yaitu 220 volt AC, grounding tegangan phase to ground yaitu 220 volt AC, grounding tegangan netral to ground yaitu 1 volt AC, grounding nilai toleransi 3%, ukuran grounding 1 ohm. Selanjutnya yaitu tentang sistem grounding yang sudah sangat umum terdiri. Yang pertama yaitu safety grounding, merupakan grounding yang biasa digunakan untuk keamanan atau keselamatan perangkat maupun manusia. Sistem grounding ini diaplikasikan dalam jalur kelistrikan dan juga perangkat penangkal petir. Pemasangan sistem grounding bertujuan untuk meminimalisir dampak arus jahat yang diakibatkan oleh naik turunnya tegangan dan arus dari listrik PLN maupun arus akibat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh petir. Kemudian yang kedua itu RF grounding,
Dengan pemasangan grounding seperti ini, diharapkan kerusakan pada alat dapat diminimalisir, meskipun tidak seorang pun bisa mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Sistem grounding ini khusus diaplikasikan pada instalasi perangkat radio komunikasi. Tujuan utamanya instalasi grounding yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir dampak pancaran radiasi gelombang dari radio komunikasi. Sistem grounding seperti ini utamanya ditetapkan pada perangkat-perangkat high frequency dan perangkat dengan watt atau power besar sampai dengan kilowatt. Dengan menerapkan sistem grounding RF yang bagus, maka diharapkan kerugian yang ditimbulkan akibat pancaran radiasi gelombang radio dapat berkurang. Kemudian selanjutnya, grounding peralatan kelistrikan. Instalasi listrik besar, sedang, atau kecil dengan berbagai variasi tegangan dari rendah, tinggi sampai ekstra tinggi wajib dipasang grounding atau pentanahan atau arde. Grounding adalah suatu jalur yang dipasang langsung dari arus listrik menuju bumi. Grounding dipasang untuk mencegah terjadi kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik berbahaya akibat adanya kegagalan isolasi. Cara kerja grounding adalah ketika terjadinya arus listrik yang terlalu besar akibat adanya kebocoran, induksi tegangan listrik, atau kegagalan isolasi suatu peralatan listrik atau instalasi listrik, maka bagian pentanahan akan secepatnya menyalurkan ke tanah, dan orang yang tidak sengaja memegang peralatan tersebut akan aman dari sengatan listrik, serta peralatan akan terhindar dari kerusakan. Sebagai bagian dari proteksi instalasi listrik rumah tinggal, grounding mempunyai beberapa fungsi antara lain. 1. Untuk keselamatan. Grounding berfungsi sebagai pengantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah saat terjadi tegangan listrik yang timbul akibat kegagalan isolasi dari sistem kelistrikan atau peralatan listrik. Contohnya ketika menggunakan setrika listrik dan terjadinya tegangan yang bocor dari elemen pemanas dari setrika, maka tegangan yang bocor akan mengalir langsung ke bumi melalui pengantar grounding, dan pengguna akan aman dari bahaya kesetrum. Untuk instalasi penangkal petir, yang kedua untuk instalasi penangkal petir, sistem grounding berfungsi sebagai pengantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Pemasangan grounding untuk instalasi penangkal petir dan instalasi rumah harus dipisahkan. Yang ketiga, sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Selanjutnya, grounding yang efektif untuk mencegah kebakaran. Listrik statis telah menyebabkan terjadinya kebakaran yang serius pada banyak industri manufaktur. Percikan atau spark yang timbul akibat listrik statis dapat membakar uap mudah terbakar. Pembentukan listrik statis adalah karena adanya aksi kontak pemisah zat yang berbeda. Cairan menghasilkan statis ketika cairan mengalir melalui pipa atau selang. Ketika cairan jatuh melalui udara dalam bentuk tetes atau semprotan. Ketika cairan memercik di dalam tangki, dan ketika udara atau gas dialirkan melalui cairan sehingga membentuk gelembung cairan. Jika tidak ada jalan atau penyaluran dari listrik statis yang terbentuk, maka muatan listrik statis akan mengumpul dan membentuk tegangan listrik yang cukup untuk menimbulkan spark atau percikan. Maka apabila bekerja dengan bahan flammable atau mudah terbakar, maka kontainer atau kemasan harus dipasang grounding dan mengikat kemasan untuk menghindari terbentuknya listrik statis. Dalam sebuah instalasi listrik ada 4 bagian yang harus ditanahkan atau sering juga disebut dibumikan. 4 bagian dari instalasi listrik ini adalah: 1. Semua bagian instalasi yang terbuat dari logam atau mengantarkan listrik dan dengan mudah bisa disentuh manusia. Hal ini perlu agar potensial dari logam yang mudah disentuh manusia selalu sama dengan potensial tanah tempat manusia berpijak sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. Yang kedua, bagian pembuangan muatan listrik atau bagian bawah dari lightning arrestor. Hal ini diperlukan agar lightning arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang diterimanya dari petir ke tanah
dengan lancar. Yang ketiga, kawat petir yang ada pada bagian atas saluran transmisi. Kawat petir ini sesungguhnya juga berfungsi sebagai lightning arrestor karena letaknya yang ada di sepanjang saluran transmisi. Maka semua kaki tiang transmisi harus ditanahkan agar petir yang menyambar kawat petir dapat disalurkan ke tanah dengan lancar melalui kaki tiang saluran transmisi. Yang keempat, itu titik netral dari transformator atau titik netral dari generator. Hal ini diperlukan dalam kaitan dengan keperluan proteksi khususnya yang menyangkut gangguan hubung tanah. Selanjutnya, alat untuk melakukan pentanahan yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Dapat dilihat dari gambar tampak bahwa ada 4 alat pentanahan, yaitu yang pertama itu pentanahan tunggal single A grounding rod. Kemudian yang kedua, batang pentanahan ganda yang terdiri dari beberapa batang tunggal yang dihubungkan paralel. Kemudian yang ketiga itu anyaman pentanahan yang merupakan anyaman kawat tembaga. Yang keempat itu pelat pentanahan grounding plate, yaitu pelat tembaga. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan. Suatu elektroda pentanahan tidak bisa ketika ditanamkan ke dalam tanah seketika memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, nilai tahanan yang rendah, banyak faktor keduanya alami dan manusia bisa mempengaruhi hasil. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Resistivitas listrik dari bumi atau tahanan bumi untuk mengalirkan arus menjadi bagian penting. Resistivitas bumi, ohmmeter, merupakan nilai resistansi dari bumi yang menggambarkan nilai konduktivitas listrik bumi dan didefinisikan sebagai tahanan dalam ohm antara permukaan yang berlawanan dari suatu kubus 1 meter kubik dengan dalam volume. Suatu unit pengukuran alternatif ohm cm didefinisikan sebagai tahanan dalam ohm antara permukaan yang berlawanan dari 1 cm kubik dari bumi. Untuk nilai-nilainya, dari nilai tahanan jenis dari berbagai tanah dapat dilihat pada tabel, di mana tabel ini menunjukkan tahanan jenis berbagai macam tanah serta tahanan pentanahan dengan berbagai kedalaman, dan apabila digunakan pita pentanahan atau grounding strip dengan berbagai ukuran panjang. Dari tabel itu juga dilihat bahwa untuk memperoleh tahanan 6 ohm di humus lembab, maka batang pentanahannya cukup dipancang sedalam 5 meter, tetapi bila di pasir kering kedalamannya harus 165 meter. Dapat lihat nih di tabel. Kemudian faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan yang kedua yaitu kelembapan tanah. Tanah manapun dengan nilai kelembapan 0 bersifat isolasi. Kondisi ini jarang ditemui kecuali di area padang pasir atau selama periode dari musim kering ekstrim. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kandungan mineral tanah. Air yang tidak mengandung garam mineral merupakan bahan isolasi, sama halnya dengan tanah dengan kelembapan 0. Kemudian faktor yang ketiga, temperatur. Jika temperatur tanah berkurang, maka resistivitasnya meningkat, terutama ketika temperatur tanah turun di bawah titik beku air. Resistivitas akan meningkat dengan cepat. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.